Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi berikutnya ya, tentang pendapatan per kapita. Ya, seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya, bahwa pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Ya, pendapatan penduduk suatu negara yang diukur selama setahun ya, sama dengan pendapatan nasional. Nah, kemudian indikator untuk apa sih ini pendapatan per kapita ini? Indikator untuk menghitung kemakmuran suatu negara. Walaupun di sini dengan pendapatan per kapita ada beberapa kelemahan ya, karena kan pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara itu belum tentu jumlah penduduknya itu lebih banyak yang mana nih, negara A atau negara B, seperti itu ya. Semakin banyak jumlah penduduknya, maka pendapatan per kapitanya kan bisa dibilang kecil gitu ya, dibanding dengan pendapatan nasional ya. Nanti ada contoh menghitung pendapatan per kapita. Nah, variabel dalam menghitung pendapatan per kapita ini adalah produk nasional, pendapatan nasionalnya atau produk domestik brutonya dengan jumlah penduduk. Berarti pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Rumus untuk menghitung pendapatan per kapita sesuai dengan variabelnya itu tadi ya, pendapatan domestik bruto atau pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Seperti ini ya. Oke, mudah ya rumusnya ya. Yes, mudah ini. Nanti ada soal gampang deh ya. Tinggal dibagi jumlah penduduk. Ada dua variabel ini, kalian bisa menentukan pendapatan per kapitanya nantinya. Kemudian tujuannya untuk apa sih, atau kegunaan menghitung pendapatan per kapita ini? Ya, yang pertama adalah digunakan untuk membandingkan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Jadi masyarakat satu dengan masyarakat yang lain ya. Kemudian yang kedua, menjadi satu perbandingan tingkat kesejahteraan suatu negara ya, perbandingan kesejahteraan negara satu dengan negara yang lain. Kemudian kegunaan yang ketiga adalah menjadi perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara yang lain ya. Yang terakhir adalah menjadi acuan untuk pemerintah membuat kebijakan ya. Lalu bagaimana hubungannya dengan pendapatan nasional, jumlah penduduk dan pendapatan per kapita ini hubungannya ya? Ya, hubungannya begini ya. Semakin tinggi tingkat pendapatan nasional, tetapi jika jumlah penduduknya juga diikuti besar, maka pendapatan per kapitanya pun akan kecil, seperti itu ya. Nah, jika pendapatan nasionalnya tinggi, jumlah penduduknya rendah, ya, otomatis pendapatan per kapitanya akan besar. Jadi pendapatan per kapita itu adalah pendapatan yang diterima masyarakat per individu gitu ya. Kalau pendapatan nasional kan pendapatan masyarakat seluruhnya di dalam negara tersebut. Oke, sampai sini paham ya, gampang ya untuk memahami pendapatan per kapita. Kalau yang lalu pendapatan nasional, sekarang pendapatan per kapita. Masih ada sangkut pautnya dengan pendapatan nasional. Oke, cukup sekian penjelasan pendapatan per kapita. Jangan lupa komen di videonya, tulis nama sekolah, nama kalian dan kelas kalian yang menandakan bahwa kalian menyimak video ini. Jangan lupa ditulis di buku catatan ekonomi. Terima kasih. Semoga bermanfaat materi ini ya. Selanjutnya kita masuk ke materi APBN. Oke, APBN, APBD nanti ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Thank you very much for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.